Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arju biha ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rozaldin dengan NIM 90111841. Di sini saya akan kembali menjelaskan apa yang saya pahami dari akad mudharabah. Akad mudharabah berasal dari bahasa Arab yaitu dorib, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan di sini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan sebuah usaha. Praktisnya akad mudharabah adalah kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis yang disebut sebagai mudharib, yang kedua pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai sahibul mal. Dalam akad ini poin pentingnya terletak di awal, yaitu kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Ketika mudharib dan sahibul mal bertemu, maka mereka akan melakukan akad mudharabah, yang mana si sahibul mal akan memberikan investasi modalnya kepada bisnis si mudharib, yang kemudian si mudharib akan memanfaatkan modal tersebut untuk mengelola bisnisnya. Pada hari dimana ketika si mudharib telah kembali modal dan memperoleh keuntungan, maka ia akan mengembalikan pokok modal yang didapat dari si sahibul mal ditambah keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan awal nisbah bagi hasil. Adapun landasan dari akad mudharabah saya dapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ukhillat lakum bahimatu an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis soidi wa antum hurur. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu, dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukumnya menurut yang dikehendakinya. Ayat tersebut menegaskan terkait pentingnya akad atau perjanjian khusus bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya. Kemudian terletak pula pada Quran surah Al-Baqarah yang menegaskan tentang larangan terhadap riba. Pada dasarnya akad ini tidak terlepas dari rukun dan syarat yang berlaku. Hal ini diperlukan agar akad yang dikerjakan tidak fasid atau rusak, dan keberkahan atas akad tersebut tidaklah hilang. Sebelum menuju ke syarat dan rukun-rukunnya, terlebih dahulu sahibul mal dan mudharib harus memahami hukum. Itulah mengapa akad ini hanya dapat dikerjakan bagi mereka yang sudah balik dan punya pengetahuan tentang hukum. Karena apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak cakap terhadap hukum, maka dikhawatirkan akad yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Adapun rukun mudharabah menurut ulama ada 5, yaitu al-aqidaini, yakni dua orang yang melakukan perjanjian. Yang kedua mal, yaitu saham atau modal. Yang ketiga alam, yakni usaha yang dikelola. Yang ketiga aribuhu, yang keempat aribhu atau laba dan keuntungan. Yang terakhir syighat, yakni pernyataan ijab dan kabul.
Nah, adapun syarat-syarat dalam akad mudharabah, yang pertama terkait kedua pihak yang berakad, pemilik modal dan pengelola harus cakap bertindak dan cakap hukum dan balik. Tidak disyaratkan harus muslim atau beragama Islam. Terkait modal, yang pertama, modal harus berupa uang yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, nominal jumlah dan nilai uang harus jelas. Yang ketiga, modal harus uang cash, bukan piutang. Yang keempat, harus tersedia atau disertakan pada saat akad. Yang kelima, modal harus diserahkan ke sahibul mal kepada mudharib. Nah, terkait keuntungan atau laba, pada akad mudharabah, jumlah keuntungan dan produksi pembagiannya harus jelas. Yang kedua, jumlah pembagiannya berdasarkan keuntungan, tidak termasuk modal. Di sini dalam akad mudharabah ada beberapa jenis, yaitu mudharabah muqayyadah. Nah, akad mudharabah ini memiliki karakteristik yaitu pemilik dana atau modal memiliki wewenang untuk melakukan apa saja atau mengintervensi bisnis yang berjalan agar berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah disepakati antara dua belah pihak. Yang kedua, mudharabah mutlaqah, yakni lain hal dengan mudharabah muqayyadah, yang mana si sahibul mal memiliki hak untuk investasi bisnis. Pada mudharabah mutlak, si sahibul mal tidak memiliki hak untuk mengatur bisnis si pengusaha. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya paparkan dari akad mudharabah. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.